Kelompok FTA yang didirikan oleh Tata Cassandra, yang berdomisili di Amerika Serikat, diduga membawa agenda asing, dengan kedok mengumpulkan para tokoh diaspora dari berbagai negara belahan dunia antara lain AS, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Turki hingga Emirat, Jepang, Mesir dan lainnya. Kantor pusat dari FTA berada di New York hingga berjejaring ke hampir 38 provinsi di Indonesia. Rasa kepedulian anak bangsa hanya tipu muslihat demi memuluskan niat agenda asing untuk mengintervensi 4 aspek yakni budaya, hukum, ekonomi dan politik yang dianggap selama 10 tahun pemerintahan terakhir dianggap sangat buruk. Tentunya intervensi kepentingan asing dalam keempat aspek tersebut perlu dipertanyakan apakah demi masa depan bangsa. Mengingat tokoh-tokoh di dalamnya barisan sakit hati Pilpres dan didominasi pendukung, relawan Anies Baswedan saat Pilpres 2024, antara lain Prof. Din Syamsuddin, Reflai Harun, Jumhur Hidayat, Menu Wulandari, Ida Nur Haida, Sekjen FTA, Sunarko, dan lain-lain. Belum lagi mereka dalam beberapa pertemuan kelompok FTA menyuarakan gerakan anti-China dan menggunakan seruan kebangkitan kaum pribumi. Efeknya justru cukup tendensius ingin memecah belah persatuan bangsa melalui strategi divide et impera, dan menumbuhkan rasa saling kecurigaan antara anak bangsa dan pemerintah. Maka pertemuan tertutup para petinggi VVIP diaspora, agen asing, FTA tanggal 28 September tahun 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, tanpa izin kepolisian dan sembunyi-sembunyi, menjadi ancaman nyata menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Para tokoh yang dikatakan nasionalis tersebut, yang dikenal masuk sebagai barisan sakit hati atau ex-pejabat yang mencari panggung agar kembali mendapat jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah pantas berbicara tentang permasalahan Indonesia? Sementara mereka adalah tokoh-tokoh provokator, perbuatan makar 2019, gerakan anti-vaksinasi saat COVID-19 melanda Indonesia dan kemacetan jalan karena rutin melakukan aksi unjuk rasa. Pertemuan yang dikamuflasekan dengan acara diskusi tersebut tidak sesuai dengan seruan yang disampaikan oleh tokoh yang hadir. Ini adalah refleksi atau kulminasi dari rezim Jokowi yang memerintah 10 tahun. Inilah wajahnya. Jadi ini wajah kebencian, wajah kebengisan, wajah premanisme, wajah pencurian, perampokan yang tidak berbasis moral. Ya, oleh karena itu, tentu saja peristiwa ini bukan peristiwa yang membuat kita semua, khususnya Forum Tanah Air, menjadi takut, gemetar, dan tidak akan melakukan apa-apa lagi ke depan. Tapi ini akan semakin memicu dan memotivasi Forum Tanah Air dan juga forum-forum yang ada di tanah air untuk berbuat meluruskan kiblat bangsa ini, karena kiblat bangsa sudah dirusak oleh rezim Jokowi. Untuk itulah mari kita berjuang terus, bergabung rakyat untuk mengganti rezim jahat ini, dan saatnya kita berbuat. Kalau saja di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan, karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu.